Halo semuanya, selamat datang kembali di cerita misteri. Hari ini aku akan membawakan sebuah kisah yang mungkin bisa membuat kalian merinding. Ini adalah cerita tentang Dewi, seorang teman lama yang mengalami kejadian aneh di rumahnya. Awalnya dia hanya mendengar suara-suara aneh di kamar mandinya. Tapi siapa sangka, setelah ditelusuri, ternyata ada sesuatu yang lebih menyeramkan mengintainya. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah Dewi? Siapkah kalian untuk mendengar kisahnya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Dewi, temanku sejak SMA. Dulu kami dekat sekali, hampir setiap hari main bareng. Tapi setelah lulus, hidup membawa kami ke jalan masing-masing. Aku sibuk dengan kerjaanku, sementara Dewi tetap tinggal di desa, menjalani hidup dengan tenang. Setelah sekian lama tak berjumpa, aku memutuskan untuk main ke rumahnya, sekadar nostalgia dan melepas rindu. Rumahnya masih seperti dulu, berdiri megah dengan gaya Jawa kuno, beratap limasan dan berhalaman luas. Hanya saja, sekarang anyaman bambu yang dulu menjadi dindingnya telah diganti tembok bercat biru muda. Di depan rumahnya masih ada mushola kecil, tempat aku sering ikut salat saat menginap dulu. Tapi kini, mushola itu tampak lebih modern. Dindingnya putih bersih dengan keramik yang berkilauan. Dewi menyambutku dengan senyum lebar, matanya berbinar senang. Kami mengobrol lama, mengenang masa-masa sekolah. Sampai akhirnya, obrolan kami beralih ke sesuatu yang tak kusangka. Kamu tahu nggak? Sekarang kamar mandiku udah pindah ke depan, ucapnya tiba-tiba. Aku mengernyit. Loh, kenapa? Dewi menghela napas. Dulu sering dengar suara aneh, kayak suara helaan napas berat gitu, bikin merinding. Aku kira cuman perasaanku, tapi ternyata keluargaku juga sering dengar. Aku merinding mendengarnya. Aku memang bukan orang yang mudah percaya hal-hal mistis, tapi melihat ekspresi Dewi yang serius, aku tahu dia nggak bercanda. Malam itu, aku pulang dengan perasaan gelisah. Aku merasa ada sesuatu yang aneh dengan rumah Dewi. Aku pun memutuskan untuk meminta bantuan temanku, Aki. Dia punya kemampuan indigo, bisa melihat dan merasakan makhluk tak kasat mata. Esoknya, aku kembali ke rumah Dewi bersama Aki. Begitu tiba, Aki langsung terdiam di halaman, matanya menatap tajam ke arah rumah. Seperti ada sesuatu yang sedang ia amati. Rumah ini gak cuma dihuni manusia, gumamnya pelan. Aku dan Dewi saling berpandangan. Maksudmu? Tanyaku. Aki melangkah masuk, matanya terus berkeliling mengamati sudut-sudut rumah. Lalu, dengan suara tenang, ia mulai menjelaskan. Ada 3 jenis makhluk gaib di sini. Mereka datang bukan karena iseng, tapi karena nggak sadar diundang sendiri. Diundang, Dewi menatap Aki dengan wajah bingung. Aki mengangguk. Kalian sering membiarkan rumah kotor berhari-hari, kan? Makanan basi dibiarkan terbuka begitu saja? Itu salah satu penyebabnya. Makhluk-makhluk seperti ini suka tempat yang kotor dan lembab. Aku melihat ekspresi Dewi berubah, seolah dia mulai mengingat-ingat kebiasaannya selama ini. Tapi, ada satu yang paling kuat, lanjut Aki dengan suara lebih pelan, genderuwo. Aku menelan ludah. Kata itu saja sudah membuat bulu kuduku berdiri. Dan dia tertarik sama kamu, Dewi, tambahnya. Dewi tersentak. Apa? Aku pun tak kalah terkejut. Tunggu, maksudmu genderuwo itu suka sama Dewi? Aki mengangguk. Iya, genderuwo itu dikenal sebagai makhluk yang suka menggoda perempuan, apalagi yang punya aroma cantik. Aku mengernyit. Aroma cantik? Maksudnya? Aki tersenyum tipis. Bukan bau parfum atau sabun mandi, tapi semacam energi yang terpancar dari seseorang. Biasanya, orang yang sering membiarkan tubuhnya kotor, jarang mandi, atau punya energi tertentu bisa menarik makhluk seperti ini. Dewi tampak pucat. Ia tampak gelisah, seakan mulai menyadari bahwa semua gangguan yang ia alami selama ini bukan sekadar kebetulan. Aku sering merasa kayak ada yang memperhatikan di kamar mandi, bahkan waktu tidur, bisiknya.
Aki mengangguk. Itu dia. Dia memang suka mengamati dari jauh, menunggu waktu yang tepat untuk lebih mendekat. Makanya, kamar mandi lama yang ada di belakang itu sering terdengar suara aneh karena dia suka nongkrong di situ. Aku bergidik. Membayangkan Dewi selama ini hidup dalam satu rumah dengan makhluk seperti itu saja sudah membuatku ngeri. Kamu harus mulai lebih bersih, lebih sering baca doa, dan jaga rumah ini, lanjut Aki. Kalau dibiarkan, dia bisa makin kuat dan makin sulit untuk diusir. Sejak hari itu, Dewi mulai lebih rajin membersihkan rumah dan rajin beribadah. Gangguan yang selama ini ia alami perlahan berkurang, meskipun sesekali masih ada kejadian aneh. Namun, satu hal yang paling membuatku merinding, beberapa hari setelah pertemuan kami, Dewi mengirim pesan padaku tengah malam. Aku baru aja dengar suara napas berat lagi, lebih dekat dari biasanya. Aku takut. Aku hanya bisa menggenggam ponsel erat, berharap genderuwo itu benar-benar pergi dari hidupnya. Itulah kisah Dewi dan misteri yang menyelimuti rumahnya. Setelah mengetahui bahwa ada genderuwo yang mengintainya, Dewi mulai rajin membersihkan rumah dan beribadah. Gangguan memang berkurang, tapi masih ada hal-hal aneh yang sesekali terjadi. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan biarkan rumahmu kotor terlalu lama, karena mungkin kamu juga sedang diawasi.